Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk pembuatan laporan dari PT Jaya Tama, di mana pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai kartu persediaan dari PT Jaya Tama. Di mana dari soal sudah kita ketahui bahwa untuk metode persediaan ini kita menggunakan metode average atau metode rata-rata tertimbang ya. Dimana untuk bentuk kartu persediaan kira-kira seperti ini, ada kolom tanggal, ada evidence, kemudian untuk memasukkan nomor faktur atau nomor transaksi atau nomor dokumen, kemudian deskripsi ini keterangan, kemudian di sini lihat ada kolom in, out, dan ada kolom balance. In ini nanti akan kita gunakan untuk mencatat adanya transaksi pembelian atau retur pembelian. Kemudian kolom out ini untuk mencatat adanya transaksi penjualan dan retur penjualan, dan kolom balance ini untuk mencatat adanya saldo akhir, seperti itu kira-kira. Nah, di sini karena untuk persediaan sendiri di PT Jaya Tama itu ada dua jenis barang, maka di sini kita buatkan dua bentuk kartu persediaan. Kartu persediaan yang pertama adalah lemari panjang untuk tipe 1, dan kartu persediaan kedua adalah lemari panjang untuk tipe yang kedua. Nah, sedangkan untuk mengisi kartu persediaan ini, karena kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat adanya keluar masuknya persediaan barang dagang yang ada di gudang, maka otomatis sumber dokumen yang akan kita gunakan adalah yang pertama itu adalah sales journal. Ini untuk mencari adanya transaksi penjualan secara kredit. Kemudian ada purchase journal, ini untuk mencari adanya transaksi-transaksi pembelian secara kredit. Dan jurnal umum jika ada retur pembelian atau retur penjualan. Jadi untuk di jurnal umum ini kita akan cari transaksi-transaksi retur, baik itu retur penjualan maupun pembelian. Kemudian cash receipt journal ini jika ada penjualan tunai ya, jika ada transaksi penjualan tunai. Dan cash payment journal ini jika ada transaksi pembelian secara tunai. Oke, langsung saja di sini untuk mengisi kartu persediaan, yang pertama yang kita lakukan adalah kita akan coba masukkan saldo awal dari masing-masing persediaan, yaitu persediaan yang pertama lemari panjang tipe 1. Kita akan masukkan nilai persediaannya. Untuk nilai persediaan kita bisa ambil di soal di sini ya. Di sini kita ketahui untuk saldo persediaan untuk lemari panjang tipe 1 itu ada 45 unit dengan harga pokok 4.062.500, dan lemari panjang tipe 2 itu ada 42 unit dengan harga pokok 5.937.500. Ini kita masukkan ke sini sebagai saldo awal. Oke, tanggal 1 karena saldo, kemudian deskripsinya kasih keterangan saldo. Karena saldo awal kita langsung masuk ke kolom balance ini. Kita masukkan tadi untuk persediaan sendiri ada 45, harga pokoknya adalah 4.062.500, sehingga total nilai persediaan kita untuk tanggal 1 itu adalah 182.812.500. Ini sesuai dengan yang di persediaan ini. Dan yang persediaan yang kedua untuk yang tipe 2 atau lemari panjang tipe 2 ini adalah 42 unit dengan harga pokoknya adalah 5.937.000 sekian tadi. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 1 di sini. Untuk bulannya sendiri adalah bulan Desember tahun 2001 ya. Yang atas pun kita masukkan sudah. Kemudian keterangannya kita kasih saldo. Oke, karena saldo kita langsung masukkan ke kolom balance dengan jumlah persediaan 42. Tadi ada harga pokoknya adalah 5.937.500, sehingga total untuk nilai persediaan adalah 249.375.000. Ini sudah sesuai dengan nilai persediaan di awal. Oke, setelah kita masukkan saldo awalnya, maka kita akan coba telusuri dari sales journal, purchase journal, jurnal umum, cash receipt journal, dan cash payment journal. Tanggal berapa terjadinya transaksi. Oke, di sales journal ini ada transaksi pembelian itu tanggal 6, tanggal 6, tanggal 15, dan tanggal 24. Oke, ini untuk mempermudah menginput dokumen transaksinya kita masukkan di sebelah sini. Oke, jadi ada transaksi penjualan kredit itu ada tanggal 6, tanggal 15, dan tanggal 24. Ini adalah transaksi penjualan kredit yang dicatat di sales journal. Kemudian kita cek di purchase journal, ada transaksi tanggal 9, tanggal 20, dan tanggal 26. Oke, kita akan masukkan ke sini supaya tidak bingung nanti. Oke, ada transaksi pembelian secara kredit itu tanggal 9, tanggal 20, dan tanggal 26. Oke, sekarang kita lihat di jurnal umum.
untuk mencari apakah ada retur pembelian dan retur penjualan. Oke, di sini tanggal 8 ada retur penjualan ya untuk toko lavender. Tanggal 8, kemudian ada lagi di sini ada retur pembelian tanggal 22 atas nama PT Dinama. Berarti di sini untuk jurnal umum ada 2 transaksi, tanggal 8 dan tanggal 22. Kita masukkan di sini untuk mengidentifikasi nanti. Ya. Terus kita lihat di cash receipt jurnal apakah ada transaksi penjualan tunai di sini. Oke, di cash receipt jurnal ternyata tidak ada transaksi penjualan tunai atau tidak ada penerimaan cash in bank atas penjualan tunai, di sini tidak ada. Di cash payment jurnal kita cek apakah ada pengeluaran kas untuk pembelian barang dagangan, ternyata tidak ada. Oke, berarti untuk data yang kita gunakan itu ada di sales jurnal itu transaksi penjualan kredit, ada di purchase jurnal untuk pembelian kredit, dan jurnal umum untuk retur pembelian dan retur penjualan. Oke, sekarang setelah kita sudah identifikasi tanggal-tanggal transaksi di sini, maka akan kita cek di dokumen transaksinya. Oke, sekarang kita akan belah jadi 2 seperti ini. Oke, kita akan cek mulai satu-satu, input satu-satu. Oke, di sini untuk pertama ada tanggal 6. Ya, kita urutkan, kita input dokumen transaksi sesuai dengan tanggal terkecil dulu. Oke, kita masukkan tanggal 6. Oke, kita kasih tambah warna merah. Oke, kita akan cari dokumen transaksi tanggal 6. Ini ada di sales jurnal, berarti ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke, kita cek di sini apakah benar tanggal 6 itu adalah transaksi penjualan secara kredit. Ya, di sini tanggal 6. Ya, ternyata ini ada faktur kopnya PT Jaya Tama. Ini artinya penjualan secara kredit sesuai dengan yang ada data di tanggal sales jurnal di tanggal 6. Jadi sekarang kita input ke sini. Jadi kita akan input ke kartu persediaan. Yang pertama kita akan input dulu untuk persediaan yang lemari panjang tipe 1. Di sini untuk lemari panjang tipe 1 kita jual itu 20 unit. Oke, kita jual 20 unit. Oke, sekarang kita masukkan tanggalnya tanggal 6. Kemudian di sini keterangannya kita jual kepada toko lavender. Oke, karena penjualan kita masuk ke kolom out. Oke, kita masuk ke kolom out. Di sini kita jual untuk lemari tipe 1 ini adalah 20 unit. Ya. Dengan harga pokok barang yang kita jual, oke, untuk price ini kita ngambil dari data harga pokok di persediaan dagang kita. Jadi kita jual 20 unit, itu barang dengan harga pokok 4.062.500. Berarti harga pokoknya untuk kolom price ini kita ambil dari harga ini. Oke, 4.062.500. Oke, sehingga total harga pokok barang yang dijual itu adalah 81.250.000. Oke, setelah data penjualan untuk tipe 1 ini kita input, kita akan masuk kolom saldo. Sebelumnya kita punya saldo nilai persediaan itu 45, kemudian tanggal 6 ini dijual 20, sehingga nilai jumlah persediaan dagang kita sekarang menjadi 25 unit. Oke, 45 dijual 20 sehingga tinggal 25. Dengan harga pokok barangnya adalah 4.062.500, sehingga per tanggal 6 nilai persediaan barang dagang kita untuk yang tipe 1 itu adalah 101.562.500. Oke, itu untuk yang lemari panjang tipe 1. Ini sudah kita input. Sekarang kita input untuk yang lemari panjang tipe 2. Kita jual 18. Kita masuk kartu persediaannya. Oke, tanggalnya masih sama, tanggal 6. Oke, kita jual kepada toko lavender. Oke, karena penjualan kita masuk kolom out sini. Oke, kita masuk sini. Kita jual di sini adalah 18 unit. Dengan harga pokok barang yang kita jual ini adalah 5.937.500. Kita masukkan di sini. Oke, jadi price ini jangan ngambil dari harga jual, tetapi ngambil dari harga pokok dari barang yang kita jual ini. Oke, setelah itu kita akan jumlahkan 18 unit dikalikan 5 juta sekian, sehingga ketemulah harga pokok barang kita jual itu adalah 106.875.000. Oke, sekarang kita masuk ke kolom persediaan. Sebelumnya kita punya persediaan 42 unit, kemudian dijual 18, sehingga sekarang jumlah persediaan kita menjadi 24 unit. Dengan harga pokok barangnya adalah 5 juta sekian, sehingga per tanggal 6 untuk lemari panjang tipe 2 itu nilai persediaannya adalah 243.437.500.
Oke, tanggal 6 selesai kita input. Sekarang kita cari tanggal berikutnya. Setelah tanggal 6 kita akan input tanggal 8. Oke, jadi urutkan dari tanggal terkecil ya. Oke, tanggal 6, tanggal 8. Oke, sekarang kita cari tanggal 8. Oke, di sini tanggal 8 ada di jurnal umum. Berarti ini adalah retur. Kita lihat apakah retur pembelian atau retur penjualan. Kita lihat di transaksi tanggal 8 sini. Oke, kita lihat transaksi tanggal 8. Ya, ini transaksinya. Ya, betul, ini adalah retur penjualan ya. Nota kredit, kopnya PT Jaya Tama. Ini adalah retur penjualan. Oke, sekarang kita masukkan di sini ada retur penjualan untuk lemari panjang tipe 1 itu ada 1 unit dan lemari panjang tipe 2 itu 1 unit. Oke, masing-masing kita menerima ada retur penjualan masing-masing 1 unit. Oke, kita masukkan dulu tanggal 8 di sini. Oke, keterangannya adalah retur penjualan dari toko Lavender. Oke, karena retur penjualan kita masuk kolom out ya. Masih kolom out. Nah, bedanya retur dengan penjualan atau retur penjualan dengan penjualan, jika penjualan kita memasukkannya nilai jumlahnya adalah normal plus ya. Tapi jika ada retur di sini, karena di sini ada 1 retur untuk penjualan, maka menuliskannya kita menggunakan -1. Artinya ada -1 ini mengurangi nilai penjualan ini. Oke, sekali lagi, jika ada retur maka cara menginputkan jumlah di dalam kartu persediaan ini kita gunakan min. Jadi kalau ada retur 1 berarti -1. Oke, harga pokok barang yang diretur adalah masih sama dengan di atasnya, sehingga jumlah yang diretur adalah 4.062.500. Oke, sekarang kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo 25 unit, kemudian ada pengembalian barang yang kita jual itu 1 unit. Otomatis walaupun posisi di sini tandanya min, bukan berarti kita mengurangi. Ya, jadi jangan terpengaruh dengan tanda min ini. Artinya jika ada pengembalian barang, maka otomatis akan menambah nilai persediaan. Sebelumnya ada 25 unit persediaan karena ada barang yang dikembalikan, maka otomatis persediaan kita menjadi bertambah menjadi 26. Oke, lalu jumlahnya harga pokoknya adalah masih sama, sehingga total untuk nilai persediaan per tanggal 8 itu menjadi 105.625.000. Oke, untuk yang lemari panjang tipe 1 selesai. Sekarang kita akan input untuk retur lemari panjang yang tipe 2. Oke, untuk tipe 2 pun sama, ada 1 unit. Caranya sama, kita masukkan tanggal 8, keterangannya adalah ada retur dari toko Lavender. Oke, masuk kolom out, di sini ada retur 1 unit, berarti kita gunakan -1. Harga pokoknya adalah 5.937.500, sehingga total harga pokok barang yang diretur itu adalah sama 5.937.500. Oke, kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada 24, karena ada pengembalian 1 unit maka otomatis persediaan kita bertambah menjadi 25. Dengan harga pokok barangnya masih sama, sehingga total nilai persediaan itu adalah sekarang menjadi 148.437.500. Ini didapat dari 25 unit dikalikan harga pokoknya. Oke, untuk tanggal 8 selesai. Sekarang setelah tanggal 8 kita akan coba transaksi tanggal 9. Oke, tanggal 9. Oke, di sini kita lihat tanggal 9 ada di jurnal pembelian atau ada di purchase journal. Berarti ini adalah tanggal 9 adalah transaksi pembelian secara kredit. Oke, sekarang kita cek apakah tanggal 9 itu benar transaksi pembelian secara kredit. Oke, kita lihat di sini tanggal 9 kelewatan. Tanggal 9 berarti yang ini. Ya, ini. Ya, betul, ini adalah faktur pembelian karena kodenya perusahaan orang lain. Oke, sekarang kita akan input ke dalam kartu persediaan. Kita mulai dari lemari panjang tipe 1. Oke, kita masukkan tanggal 9. Kemudian di sini adalah kita beli kepada PT Andara. Oke, karena pembelian kita masuk kolom in. Oke, karena pembelian kita masuk kolom in. Di sini untuk lemari panjang tipe 1, di sini kita membeli 24 unit. Dengan harga pembelian di sini 4.065.000. Sehingga total nilai pembelian kita itu adalah 97.560.000. Ini didapat dari jumlah barang yang kita beli kalikan dengan harga pembeliannya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kita masuk ke kolom saldo, kita masukkan.
Oke, sebelumnya kita punya persediaan 26 unit. Karena ada pembelian barang 24, maka persediaan kita sekarang menjadi 50 unit. Oke, untuk metode average dalam menentukan harga pokok barang yang di kolom saldo ini, maka caranya adalah kita jumlahkan jumlah nilai persediaan sebelumnya atau total nilai persediaan sebelumnya ditambah dengan total nilai pembelian dibagi dengan jumlah persediaan. Oke, sekali lagi untuk mencari harga pokok barang dengan adanya pembelian yang berbeda dengan harga pokoknya, maka untuk menentukan harga pokok di sini untuk menentukan harga pokok di kolom saldo, maka caranya adalah jumlah total nilai persediaan sebelumnya ditambah dengan total nilai pembelian dibagi dengan jumlah persediaan, sehingga di sini dapat nilai sebesar 4.063.700. Nah, per tanggal 9 maka harga pokok persediaan barang dan kita sekarang berubah sekarang. Yang sebelumnya harga pokoknya adalah 4.062.500, sekarang harga pokoknya menjadi 4.063.700. Oke, sekarang kita hitung untuk total nilai persediaannya 50 dikalikan 4.063.700, sehingga didapatlah nilai persediaan sekarang kita bertambah menjadi 203.185.000. Seperti itu ya cara mencari harga pokok barang dengan metode average seperti itu. Oke, sekarang kita masukkan untuk yang lemari tipe 2. Kita masukkan tanggal 9. Oke, di sini adalah pembelian kepada PT Andara. Karena pembelian kita masuk kolom in. Oke, untuk lemari panjang tipe 2 kita membeli 25 unit. Dengan harga pembelian di sini 5.940. Sehingga total pembelian itu adalah 148.500. Oke, untuk lemari panjang tipe 2 mencari harga pokoknya pun sama caranya. Oke, sekarang kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo 25, ada pembelian 25, sehingga sekarang persediaan kita menjadi 50. Nah, untuk menentukan harga pokok di sini caranya sama seperti tadi, kita jumlahkan ya total persediaan sebelumnya ditambah dengan total pembelian dibagi dengan jumlah persediaan kita sekarang. Sehingga di sini didapatlah nilai sebesar 5.938.750. Oke, untuk harga pokok barang lemari tipe 2 di sini berubah juga. Harga pokoknya yang sebelumnya 5.937.500 sekarang menjadi 5.938.750. Oke, sehingga total nilai persediaan dagang kita per tanggal 9 sekarang menjadi 296.937.500. Ini didapat dari jumlah persediaan dikalikan dengan harga pokoknya. Oke, seperti itu cara mencari harga pokok barang dengan metode average ya. Jadi total nilai persediaan sebelumnya ditambah dengan total nilai pembelian dibagi dengan total jumlah persediaan barang dagang kita, sehingga didapatlah nilai ini. Oke, seperti itu cara mencari harga pokok barang dengan menggunakan metode average. Oke, selanjutnya setelah tanggal 9 kita cari lagi di sini tanggal 15. Oke, tanggal 15 di situ ada di sales jurnal, berarti tanggal 15 ini adalah transaksi penjualan kredit. Sekarang kita cek untuk transaksi tanggal 15. Tanggal 15 berarti ya yang ini. Oke, betul, ini adalah faktur penjualan. Di sini kopnya PT Jaya Tama. Jadi ini penjualan secara kredit. Oke, sekarang kita masukkan penjualannya di sini. Mulai dari lemari tipe 1 kita masukkan tanggalnya tanggal 15. Oke, di sini kita menjual barang kepada toko Marvelo. Oke, karena penjualan kita masuk kolom out. Ya, di sini kita jual untuk yang tipe 1 itu 14 unit. Dengan harga pokok barang yang kita jual, oke, untuk harga pokok barang kita gunakan harga pokok terbaru, berarti yang ini. Oke, kita masukkan ke sini harga pokok barangnya, sehingga total harga pokok barang yang dijual itu adalah 56.891.800. Ini didapat dari jumlah penjualan dikalikan dengan harga pokoknya. Oke, sekarang kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada 50 unit, kemudian dijual 14, sehingga sekarang nilai jumlah persediaan menjadi 36 unit. Dengan harga pokoknya masih tetap gunakan yang ini,
Sehingga total nilai persediaan barang dagang kita per tanggal 15 untuk yang tipe 1 menjadi 146.293.200. Oke, itu untuk yang lemari panjang tipe 1. Sekarang kita masukkan untuk lemari panjang tipe 2. Oke, kita masukkan tanggal 15. Kita jual kepada toko Marvelo. Oke, karena penjualan kita masuk kolom out. Oke. Di sini kita jual untuk yang lemari panjang tipe 2 itu 15 unit. Oke, harga pokok barang kita gunakan yang ini, kita masukkan ke sini. Oke, sehingga total harga pokok barang yang terjual tanggal 15 itu adalah 89.081.250. Oke, sekarang kita hitung saldonya. Sebelumnya adalah 50 unit dijual 15, sekarang menjadi 35. Dengan harga pokok barangnya masih tetap gunakan yang ini, yaitu 5.938.750, sehingga total persediaan adalah jumlah persediaan dikalikan harga pokoknya didapat 207.856.250. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah tanggal 15, sekarang kita masukkan tanggal 20. Oke, di tanggal 20 itu ada di jurnal purchase journal, berarti ini adalah pembelian kredit. Kita cek tanggal 20. Ya, ini tanggal 20. Oke, di sini penanggalan bukan tanggal 12, ini tanggal 20 karena kebalik di formatnya, bukan format Indonesia ya. Oke, tanggal 20 di sini ada faktur kopnya dirama. Berarti ini adalah transaksi pembelian secara kredit, sudah cocok dengan sumber dokumennya. Sekarang kita masukkan di sini mulai dari lemari panjang tipe 1. Kita masukkan tanggal 20. Kemudian di sini karena pembelian, kita masuk kolom in. Di sini untuk lemari tipe 1 kita beli 24 unit. Oke, dengan harga pembelian di sini berbeda lagi. Oke, jika pembelian, perhatikan ya. Jika transaksi pembelian, maka jumlah harga di sini yang kita masukkan adalah jumlah harga yang ada di dokumen, artinya jumlah pembeliannya. Tapi jika transaksi penjualan, untuk menentukan harganya kita ngambil dari harga di persediaan. Seperti itu ya. Jadi karena ini pembelian, maka kita ngambil harganya adalah harga dari dokumen. Berarti yang kita masukkan adalah yang ini, 4.063.000 kita masukkan. Oke, dengan harga pembelian 4.063.000 berarti total pembelian adalah 97.512.000. Oke, sekarang kita masuk ke kolom saldonya. Sebelumnya ada saldo 36, kemudian ada pembelian 24, maka otomatis persediaan kita akan bertambah 60 unit. Oke, sekarang karena ada pembelian dengan harga berbeda dari harga pokok barang dagang kita, maka karena berbeda antara harga pokok dengan harga pembelian barang yang baru, maka untuk menentukan harga pokoknya dengan menggunakan metode average, caranya sama seperti tadi. Total nilai persediaan sebelumnya atau total nilai persediaan saldo yang disaldo sebelumnya ditambahkan dengan total nilai pembelian dibagi dengan jumlah persediaan barang dagang kita sekarang. Sehingga di sini dapat Rp4.063.420. Oke, di sini harga pokok barang berubah lagi. Yang sebelumnya 4.063.700 sekarang menjadi 4.063.420. Sehingga untuk total persediaan barang dagang kita sekarang adalah 60 dikalikan 4 juta sekian, didapat total nilai persediaan adalah 243.805.200. Oke, seperti itu. Sekarang kita masukkan untuk yang kartu persediaan yang lemari panjang tipe 2. Lemari panjang tipe 2 kita membeli 15 unit. Ya, tanggal 20. Ini dibeli dari toko Dirama. Oke, di sini kita beli 15 unit, kita masukkan ke sini. Dengan harga pembelian di sini adalah 5.942.500. Oke, sekali lagi jika transaksi pembelian maka di kolom price untuk menentukan harganya ini kita ngambil di dokumen. Tetapi kalau penjualan barang dagang, kita untuk menentukan atau untuk mengisi kolom price ini ngambil dari harga pokok barang dari persediaan ini. Oke, seperti itu ya. Kita masukkan harga pembeliannya adalah 5.942.500 sehingga total pembelian kita adalah 89.137.500. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk kolom saldo. Oke, sebelumnya untuk lemari panjang tipe 2 ada persediaan 35, kemudian ada pembelian 15 sehingga nilai persediaan barang kita totalnya adalah 50 unit. Nah, sama karena seperti tadi untuk yang lemari panjang tipe 1 untuk menentukan harga pokok karena di sini nilai pembelian atau harga pembelian berbeda dengan harga pokok barang dagang kita,
Maka untuk menentukan kolom price ini, harga di kolom price ini atau menentukan harga pokok adalah jumlah nilai total persediaan sebelumnya atau total persediaan sebelumnya ditambah dengan total pembelian dibagi dengan jumlah persediaan. Di sini dapat nilai 5.939.875 rupiah. Sehingga total persediaan barang dagangan kita sekarang nilainya adalah 296.993.750. Oke, itu untuk transaksi tanggal 20. Sekarang kita cari lagi. Setelah tanggal 20 berarti kita akan cari tanggal 22. Oke. Tanggal 22. Tanggal 22 ini ada di jurnal umum, berarti ini adalah transaksi retur. Kita lihat apakah retur penjualan atau retur pembelian. Oke, ini adalah transaksi tanggal 22. Oke, ternyata di sana ada nota debit ya. Nota debit berarti ini adalah retur pembelian. Oke. Sekarang kita masukkan bagaimana jika ada retur pembelian. Kita masukkan tanggalnya tanggal 22. Ya, kemudian di sini ada retur kepada PT Dirama. Oke. Seperti tadi, jika retur pembelian berarti kita masuk kolom in karena transaksi pembelian. Jika ada retur penjualan kita masuk kolom out karena dari transaksi penjualan. Oke, sekarang karena retur pembelian kita masuk kolom in. Dengan cara di sini jika ada retur maka untuk memasukkan jumlah kita gunakan tanda min. Berarti di sini untuk lemari panjang tipe 1 karena ada pengembalian barang yang kita beli 2 unit maka kita gunakan min 2 menulisnya. Oke, dengan harga retur di sini perhatikan untuk khusus retur harga yang kita kembalikan adalah harga pembeliannya. Jangan harga pokok barangnya. Atau jangan harga pokok barang kita yang di persediaan tetapi harga pembelian. Otomatis karena waktu beli kita harganya 4.063.000 maka otomatis pada saat kita mengembalikan barang yang kita beli maka harga inilah yang akan kita kembalikan. Oke, seperti itu. Maka total di sini total returnnya adalah total barang yang kita kembalikan adalah 8.126.000. Oke. Lalu sekarang kita masuk kolom saldo. Nah, retur pembelian otomatis karena ada pengembalian barang yang kita beli otomatis akan mengurangi nilai persediaan. Sebelumnya ada persediaan 60, kemudian kita mengembalikan 2 unit sehingga otomatis persediaan barang dagangan kita sekarang berubah menjadi 58 unit. Dengan harga pokoknya kita gunakan harga pokok barang yang ini, harga pokok barang kita ya. Kemudian total nilai persediaan barang dagangan kita sekarang menjadi 235.679.200. Oke, jadi jika ada retur pembelian maka kita gunakan harga pembeliannya untuk mengembalikannya. Oke, kita masukkan untuk yang lemari panjang tipe 2. Oke, masukkan tanggalnya tanggal 22. Di sini retur pembelian kepada toko Dirama, kepada PT Dirama. Oke, karena retur pembelian kita masuk kolom in. Di sini untuk yang lemari panjang tipe 2 kita mengembalikan 2 unit juga di sini. Kita gunakan min 2. Oke, harga yang kita kembalikan atau harga retur yang kita kembalikan kita gunakan harga pembeliannya, berarti yang ini. Kita masukkan ke sini. Kemudian total pengembalian barang dagang kita adalah 11.885.000. Ini total pengembalian barang yang kita lakukan. Oke, sekarang kita masuk ke kolom saldonya. Sebelumnya ada saldo 50 unit. Karena kita mengembalikan 2 otomatis menjadi 48. Oke, dengan harga pokok barang kita yaitu 5.939.766. Oke, 766 ini dibulatkan ya. Karena pembulatan jadi ada barangnya jadi seperti ini. Oke, kemudian totalnya di sini adalah 285.108.750. Ini untuk yang total untuk harga lemari panjang tipe 2. Sekarang kita lanjutkan untuk dokumen selanjutnya. Setelah tanggal 22 berarti sekarang masuk tanggal 24. Oke. Tanggal 24 ini ada di sales jurnal berarti transaksi penjualan kredit. Sekarang kita lihat di sini untuk tanggal 24. Ya, ini ada faktur penjualan kredit ya. Coba kita masukkan ke sini. Oke, kita masukkan tanggal 24, kita masukkan lemari panjang tipe 1 dulu. Di sini adalah penjualan kepada toko Armida. Oke, karena penjualan kita masuk kolom out di sini. Oke, kolom out di sini kita jual itu 20 unit untuk lemari panjang tipe 1. Oke, dengan harga pokok barang yang kita jual, nah,
Kalau penjualan kita masuk atau gunakan harga pokok ini berarti. Ya, kita gunakan harga pokoknya adalah yang ini. Oke, lalu total harga pokok barang yang dijual adalah 81 juta sekian. Oke, karena penjualan otomatis akan mengurangi nilai persediaan. Sebelumnya ada persediaan 58, dijual 20, sekarang menjadi 38. Dengan harga pokok barangnya tetap masih gunakan yang ini. Kemudian total nilai pembelian nilai persediaan dagang kita per tanggal 24 itu menjadi 154.410.492 rupiah. Oke, sekarang kita masukkan untuk lemari panjang tipe 2-nya. Tanggalnya tanggal 24. Di sini keterangannya adalah kita jual kepada toko Armida. Oke, karena penjualan kita masuk kolom out di sini. Oke, di sini untuk lemari panjang tipe 2 kita jual 18 unit. Dengan harga pokok penjualannya adalah yang ini, berarti kita masukkan 5.939 ini. Kemudian total harga pokok barang yang dijual adalah 106.915.788. Oke, sebelumnya ada 48 unit, kemudian dijual 18, sekarang menjadi 30 unit. Dengan harga pokok tetap pakai yang ini, sehingga total nilai persediaan barang dagang kita sekarang menjadi 178.192.980. Oke, selesai untuk yang transaksi tanggal 24. Sekarang kita masuk tanggal 26. Oke, yang terakhir ini. Tanggal 26 ini ada di purchase journal, berarti ini ada transaksi pembelian secara kredit. Oke, yang ini tanggal 26. Oke, betul, di sini ada faktur kodenya PT Andara. Kita membeli barang kepada PT Andara. Oke, kita masukkan untuk yang lemari panjang tipe 1 dulu. Di sini tanggalnya adalah tanggal 26. Oke, kita beli kepada PT Andara. Karena pembelian di sini kita masuk kolom in. Kita membeli di sini untuk lemari panjang tipe 1 10 unit dengan harga pembeliannya adalah 4.025.000. Kita gunakan ini. Ya, sekali lagi kalau ada pembelian yang kita gunakan untuk mengisi kolom price adalah harga yang di dokumen atau harga pembeliannya. 4.025.000, sehingga total nilai pembelian kita adalah 40.250.000. Oke, sekarang kita masuk kolom saldo. Oke, sebelumnya ada 38 unit, kita membeli 10 unit, berarti sekarang persediaan kita bertambah menjadi 48 unit. Oke, jika ada pembelian dengan harga berbeda, di sini harga pembelian berbeda lagi dengan harga pokok barang dagang kita. Jika ada perbedaan harga pembelian dengan harga pokok barang, maka untuk menentukan harga pokok barang kita di kolom price, caranya seperti tadi. Jumlah total nilai persediaan barang dagang kita ditambah dengan jumlah total pembelian dibagi dengan jumlah persediaan barang dagang kita, didapat 4.055.427 rupiah. Didapatlah sekarang nilai persediaan barang dagang kita sekarang menjadi 194.660.492. Oke, seperti itu. Sekarang kita masukkan untuk yang lemari panjang tipe 2. Oke, tanggal 26 kita jual kepada toko Andara. Karena penjualan kita masuk ke kolom out di sini. Oke, kita jual di sini untuk lemari panjang tipe 2 itu 16 unit. Ya, 16 unit dengan kita belinya. Oke, beli kepada PT Andara karena beli kolom in ya. Kita beli di sini 16 unit. Kemudian harga pembelian di sini 5.925.000, sehingga total pembelian adalah 94.800. Oke, di sini pembelian berbeda lagi dengan harga pokok barang kita. Karena berbeda harga pokok, maka kita akan tentukan harga pokoknya dengan cara seperti tadi. Oke, karena pembelian otomatis menambah persediaan yang sebelumnya 30 sekarang menjadi 46. Oke, untuk menentukan harga pokok barang ini di sini, maka caranya jumlah total persediaan ditambah dengan total pembelian dibagi dengan jumlah persediaan. Didapat nilai persediaan harga pokok barang kita sekarang menjadi 5.934.630 rupiah, sehingga total persediaan barang dagang kita sekarang menjadi 279.992.980. Oke, saya rasa selesai semua transaksi ini. Di sini sudah kita input semua. Oke, setelah selesai artinya kita sudah tahu sekarang untuk nilai persediaan barang dagang kita terakhir atau persediaan barang akhir kita sekarang
adalah 48 unit dengan harga pokoknya 4.055.427, sehingga total nilai persediaan barang di tangan adalah 194.610.492 rupiah. Ini untuk lemari panjang tipe 1. Untuk lemari panjang tipe 2 otomatis ini akan menjadi nilai persediaan akhir untuk barangnya. Oke, dengan 46 unit harga pokoknya adalah 5.934.630. Total nilai persediaan untuk lemari panjang tipe 2 itu 272.992.980. Oke, saya rasa untuk pembahasan mengenai kartu persediaan dari PT Jaya Tama selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.